Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadilah akan mempresentasikan hasil tugas PPT saya dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan yang berjudul Klasifikasi Evaluasi Pendidikan dengan berdasarkan pada fungsi yang dimiliki oleh evaluasi dalam proses pendidikan. Langsung saja masuk ke pembahasan, yakni tentang apa itu evaluasi dan evaluasi pendidikan. Jadi, di sini kita dapat melihat bahwa pada dasarnya evaluasi pendidikan ini adalah pertama, proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik bagi pencapaian pendidikan. Lalu seorang pakar ahli juga menjelaskan, yakni Edwin Wan dan Gerard W. Brown 1957, bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, jadi dari pendapat ahli tersebut, kita dapat mendefinisikan, yakni apabila dijadikan definisi tentang evaluasi pendidikan, maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk atau sesuatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Lalu selanjutnya tentang fungsi evaluasi pendidikan. Di sini dapat kita ketahui bahwa fungsi khusus dari evaluasi pendidikan terdiri dari 3 segi, yakni segi psikologis, segi didaktik, dan segi administratif. Mulai dari yang pertama, segi psikologis. Artinya, evaluasi pendidikan berpengaruh dalam perkembangan psikologis peserta didik dari pengalaman yang didapat oleh sang pendidik evaluasi pendidikan tersebut. Yang kedua, segi didaktik, yakni dapat memberikan motivasi kepada peserta didik yang dapat memperbaiki, mempertahankan, serta meningkatkan kemampuan peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, segi administratif, yakni memberikan laporan, data atau materi, juga gambaran-gambaran kepada peserta didik. Selanjutnya pembahasan ketiga, yakni proses evaluasi pendidikan. Singer 1979 mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan atau prestasi nyata yang dicapai. Dari penjelasan ahli di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa proses evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran yang nyata, baik yang menyangkut tentang tujuan materi, metode, media sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomi, dan evaluasi program komprehensif. Pembahasan selanjutnya, yakni klasifikasi evaluasi pendidikan. Klasifikasi pendidikan dapat dibagi menjadi 4 golongan, yakni yang pertama, 1. Evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat didaktik. Kedua, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan pendidikan yang bersifat bimbingan dan penyuluhan. Ketiga, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat administratif. Keempat, atau terakhir, evaluasi pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah atau riset. Selanjutnya masih klasifikasi evaluasi pendidikan, karena juga dapat dibagi dalam segi lain, yakni terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama evaluasi formatif dan kedua evaluasi sumatif. Pertama, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan program pelajaran atau subkop bahasan dapat diselesaikan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajar yang telah ditentukan. Kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah proses yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan atau berakhir. Dengan kata lain, evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran selesai diajarkan. Adapun tujuan utama dari evaluasi sumatif ini adalah untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh program pengajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada video pembelajaran mengenai klasifikasi evaluasi pendidikan. Mari kita simak.
Baiklah, setelah kita melihat video tadi, kita sekarang dapat menyimpulkan hasil presentasi ini. Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi evaluasi pendidikan dengan berdasarkan pada fungsi yang dimiliki oleh evaluasi dalam proses pendidikan memiliki pengaruh penting yang dapat menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Edwin Wan dan Gerard Webran, bahwa evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan demikian, kita dapat mengerti kenapa evaluasi itu penting. Dalam pendidikan, evaluasi diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Lalu, proses evaluasi dijalankan dengan baik untuk keberlangsungan penilaian yang mana membuat penilaian lebih efektif. Fungsi evaluasi juga sangat bermanfaat. Proses evaluasi dijalankan dengan baik untuk keberlangsungan penilaian, yang mana membuat penilaian lebih efektif. Fungsi evaluasi juga sangat bermanfaat dalam bidang pendidikan yang membuat proses belajar mengajar menjadi semakin lancar. Evaluasi juga memiliki klasifikasi atau penggolongan dalam bidang pendidikan yang mana sangat beragam. Sangat beragamnya pengklasifikasian atas evaluasi pendidikan itu disebabkan karena sudut pandang yang saling berbeda dalam melakukan pengklasifikasian tersebut. Jadi, dalam pengkajian evaluasi secara mendalam akan sangat berguna untuk digunakan sebagai pedoman membuat kurikulum yang mana akan memajukan pendidikan Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.